rasa dengan senang dan sempurna. Di akhirat kelak diri kita pasti akan ditanya. Ya. Ubur-ubur ikan lele. Bocor ceramah ya, Le. Sahur ya, Le. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya cintai, hormati karena Allah, yang semoga selalu dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah kita nantinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izin Mohsin yang badannya sangat sintal ini, tapi doif dan fakir, mohon diizinkan diikhlaskan. Tak termasuk kami atau udah terlanjur asin. Saya kesini kan memang kangen dengan Pak Tamir dan Pak Imam dan juga sama sekalian, hanya silaturahim saja insyaallah. Sekaligus izin belajar ngomong di depan Bapak Ibu sekalian. Kalau salah dikatakan boleh insyaallah. Yang penting katanya pakai warna merah. Bapak Ibu sekalian, topiknya yang kami terima adalah adab, tata krama, sopan santun ketika kita menjenguk orang sakit. Semoga kita sehat semua dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Namanya hidup dan kehidupan kita nggak tahu. Sekarang sehat, kapan kita sakit kita nggak tahu. Bahkan diangkat rame-rame kita juga belum tahu. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Islam ini agama yang luar biasa, lengkap sempurna. Sampai menata, mengatur, membimbing dalam kehidupan kita bermasyarakat. Salah satu agendanya apa? Ini materinya. Kita dididik Nabi, para sahabat, para alim ulama, agar kita memiliki adab, sopan santun, tata krama ketika menjenguk orang sakit. Karena namanya sehat mahal, dan siapapun pasti akan merasakan bersama. Sekarang sehat, nanti kapan kita gantian sakit. Makanya kita punya kewajiban untuk saling mengedepankan adab ketika menjenguk orang sakit. Sebagaimana Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Swaibani, Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Swaibani menuliskan beberapa adab sopan santun kita ketika kita menjenguk orang sakit. Apa itu? Satu, dalam mengunjungi orang sakit hendaknya dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Apa ikhlas lillahi ta'ala? Ikhlas lillahi ta'ala itu apa sih? Ikhlas itu dari bahasa Arab kholaso, maknanya bersih, suci, jernih, steril, tanpa campur apapun. Kaitannya dengan jiwa orang sakit, niat kita adalah hanya murni mengharap ridhonya Allah. Kenapa? Ketika kita menjenguk orang sakit, terbayang pula suatu saat kita akan mengalami yang sama. Dan begitu pula kita ambil pelajaran bahwa sehat itu sangat mahal. Karena sehat sangat mahal, maka mumpung kita Allah kasih sehat, yuk manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk apa? Makin dekat dengan Allah, ibadah kepadanya dan doa kepadanya, agar semoga sehat kita semakin mendapatkan berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kalau Allah berikan sakit, sakitnya tidak akan lama-lama. Dan kalau kita jenguk orang sakit, maka harus lillahi ta'ala. Ini. Yang kedua apa? Hendaknya memperhatikan sikon, situasi, kondisi kalau mau jenguk orang sakit. Apalagi kalau rawat di rumah, izin dulu kapan waktunya kita jenguk yang pantas kapan. Izin keluarganya, jangan sampai jam-jam 1 ke atas siang saat istirahat kita jenguk. Atau kalau malam mungkin jangan terlalu malam. Pasien juga butuh istirahat. Jangan sampai gara-gara kita datang memaksakan kehendak waktu
dan izin kepada yang tuan rumahnya. Apalagi doakan yang sakit. Doakan. Mau pakai bahasa apa? Monggo silakan. Yang bisa pakai bahasa Arab, monggo, memang bisa pakai bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab, monggo pakai bahasa Jawa silakan, Bugis silakan, Spanyol silakan. Silakan. Nih, mau pakai Jerman lo silakan. Jerman maksudnya jejak kauman, nggak jauh-jauh gitu. Silakan. Pakai doa yang panjang serang pendek silakan. Ya Allah, sehatkan saudaraku ini. Allah terima. Ya Allah, cabut penyakitnya ya Allah. Allah ngerti. Ya Allah, berikan kepada seperti kemarin ya Allah. Segar bugar ya Allah. Allah juga Maha tahu. Nih, maka doakan agar berikan sebuah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya apa? Kasih support, motivasi. Labasa kaburan insyaallah. Wahai saudaraku, gak apa-apa kamu sakit ya. Insyaallah sembuh dari Allah. Jangan malah didonkan motivasinya, dibisik-bisik. Kawan, hati-hati loh ya. Kawanku sakit macam kamu ini, 14 Maret loh ya. Astagfirullah. Malah tambah don nanti dia. Kasih semangat, kasih motivasi. Didoakan kepada Allah. Jangan didonkan mentalnya. Orang sakit kan pengen semangat, pengen sehat. Sehatnya dari mana? Support, motivasi dari yang menjenguk itu sendiri. Makin banyak menjenguk, makin merasa hidup bukan sendirian. Ternyata subhanallah, saudaraku banyak sekali. Apalagi satu jamaah ini semuanya datang semua jenguk, walaupun tambah sehat itu. Tapi ya gitu, ditata, jangan langsung seperti ini banyaknya, malah tambah drop, diatur, bergelombang, berapa orang dan sebagainya. Itu semua ada aturannya dalam agama kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita jenguk orang sakit, ada yang kelima apa? Ini kata beliau, usap bagian yang sakit, pegang-pegang nggak apa-apa, usap sambil doain apa? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifan ila sifauka sifan la yudhiru sakoma. Ya Allah ya Rabbi, Engkau lah pemelihara manusia, hilangkan sakitnya ya Allah, sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Engkau lah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan-Mu ya Allah. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit, tidak ada mudorotnya, tidak ada kekurangan apa-apa, semua izin Allah Subhanahu. Didoakan Pak, jenguk orang sakit 2-3 orang, salah satu pimpin. Saya cuma datang doang aja, nanyain kabar, buat kemudian kok pergi, doanya mana? Doanya mana? Buat tangan boleh, oleh-oleh boleh, mata kalimat tumbuh silakan. Tapi yang paling penting apa? Doanya. Doa itu penting, memotivasi semangat dia dan memohon ridhonya Allah bergerak singgah sana. Kalau sudah bergerak singgah sana itu dengan doa yang menjenguk itu, maka insya Allah juga makin cinta dengan si pasien itu untuk berikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah yang kita simak hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada berapa tadi Pak? 5. Ada 5 ya. 1, menjenguk orang sakit dengan niat ya ikhlas lillahi ta'ala. 2, tahu situasi dan kondisi waktunya kapan jenguk orang sakit. Yang ketiga, meminta izin kepada keluarga yang akan dijenguk pasien itu. Kemudian yang keempat, mendoakan kepada Allah dan memotivasi tentang semangat hidupnya. Dan kita juga mendoakan lewat penyakit apa yang diderita itu, kita usah sampai doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan tuntunan Rasulullah SAW dari ulama ini, dari Syekh Abdul Hamid ini. Semoga kita bisa melakukan bersama-sama. Tentunya kita para ulama apa? Mohon selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Andai kan Allah berikan ujian kepada kita sesama jamaah yang sakit, maka hendaknya kita saling menjenguk, memberikan doa yang terbaik sebagaimana contoh tersebut insyaallah. Semuanya itu terkait dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan